Tasawuf itu artinya proses pembelajaran, menyaring yang kotor-kotor dalam diri kita. Orang yang disebut dengan sufi. Kalau antum sekali antum punya mursyid, langsung hilang semua syak itu. Ada yang mengatakan tasawuf itu sesat. Filsafat sebetulnya mirip dengan matematik karena ingin menguji konsistensi. Matematik hanya menguji konsistensi. Bahwa Islam bukan hanya ritual, bukan hanya ibadah, Islam membawa misi peradaban. Kunci hidup ini tetap pada kemauan dan kemampuan kita untuk berpikir. Jika dilihat dari besarnya semesta, manusia adalah makhluk fana sekecil partikel atom yang mampu mengakses kemahabesaran Allah. Mengulang sistem pendidikan. Mungkin topik yang paling utama yang harus dikedepankan itu adalah filsafat. Apa yang dalam filsafat disebut sebagai epistemologi. Kita mau merapikan dulu cara kita mendapatkan pengetahuan. Tasawuf sejatinya merupakan dimensi spiritual terdalam dari Islam, the inner esoteric dimension of Islam. Sementara syariah dalam arti sempit adalah aspek formal yang bersifat eksoteris, the formal exoteric in Islamic rules, yang tentu saja keduanya sama-sama penting, sebab berasal dari Al-Quran dan hadis. Jamaah dakwah digital yang dimuliakan Allah, Islam bukan hitam putih, atau halal haram semata, ia jauh melampauinya. Tasawuf juga tidak sebatas membangun peradaban dunia, melainkan menapaki bangunan kekekalan akhirat. Pertemuan kali ini adalah topik berat. Dikatakan berat, sebab akan dibahas apa itu alam mulki, malakut, jabarut dan lahut, perspektif sufisme. Karena itu, agar kajian tasawuf tak tergelincir ke dalam zindik, ia tak dapat hanya dipikul oleh akal yang profan. Justru penekanannya lebih pada pertanggungjawaban ruhiyah yang tersambung dengan pemiliknya, Allah Azza wa Jalla. Saya Gagan Prawira, dakwah digital dalam tema sufisme di era teknologi. Assalamualaikum. Secara sederhana, tasawuf adalah suatu ajaran dalam Islam yang turun dari ketinggiannya untuk mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak peradaban, menegakkan kehusuan ibadah magdoh, dan mensponsori kesyalehan sosial. Sebagai subjek tasawuf, pemetaan cetak biru manusia adalah penting, sebab merupakan fase awal pengenalan diri menuju stasiun syariat dan tarekat. Al-Quran telah memberi isyarat bahwa terdapat 3 unsur kejadian dalam diri manusia, yakni unsur jasad, nyawa atau nafs, dan unsur ruh. Seperti dalam episode Pusat Berpikir Manusia, dijelaskan perbedaan antara nyawa dan ruh. Yang pertama dimiliki oleh semua makhluk hidup, sedangkan unsur ruh tidak dimiliki oleh semua entitas ciptaan Allah. Unsur yang terakhir inilah yang menjadi penyebab mengapa Allah memerintahkan malaikat dan iblis bersujud kepada manusia. Ruh yang ditiupkan Allah ini terus beroperasi sejak manusia berada di alam jabarut, hingga diturunkan ke alam syahadah atau alam mulki. Perbedaannya menurut para ulama, ruh Allah yang ditiupkan itu, kini melalui janin ketika berusia 120 hari. Apakah karena hal itu, teori manunggaling Kawula Gusti, atau wahdah al-wujud mendapati logikanya? Ayo kita bedah lebih dalam bro. Transendensi ruh yang ditiupkan Allah sebagaimana frasa wanafahtu dalam surah Syad ayat 72, berarti ditiupkan fihi ke dalam dirinya, merujuk dalam jasad manusia, mir ruhi, dari ruh Allah. Pada bagian ini, seperti dikatakan di awal, bahwa perintah bersujud kepada manusia berkenaan eksistensi ruh Allah yang bersemayam dalam diri manusia, bukan pada jasadnya. Iblis tak mampu melihat eksistensi ruh suci Allah dalam jasad manusia, sehingga perintah untuk sujud dipahami iblis sekedar pada jasad yang memang terbuat dari tanah, berbanding iblis dari api. Peristiwa paling hakiki dalam kehidupan makhluk bumi, sesungguhnya ditentukan dalam dialog surah Syad 71 hingga 85. Jika iblis mampu melihat rupa asli manusia yang memiliki ruh suci itu, ia pasti bersedia bersujud, dan mengubah secara total perjalanan hidup kita hanya akan diisi dengan akhlak Allah. Peristiwa ketidakmampuan iblis melihat wajah asli ruh suci, tinggi, dan mulia dalam diri manusia itulah yang menjadi momen bersejarah betapa pentingnya manusia menapaki jalan ruhani melalui ajaran tasawuf.
Tharikoh adalah salah satu metode dalam menapaki jalan tasawuf yang menurut sifatnya sebagai jalan mendekat kepada Allah sesuai sunnah. Dibimbing oleh seorang mursyid terpercaya melalui 5 syariat dalam rukun Islam, 6 hakikat rukun iman, dan 2 makrifat rukun ihsan yang diasah melalui zikir secara berulang dan terus-menerus sebagai salah satu metode pembersihan jiwa. Ketika stasiun rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan yang maujud sekaligus metafisik menuju Allah itu dijalankan dengan bertasawuf, yakni pembersihan jiwa dari kerendahan duniawiyah dalam arti luas, maka dalam diri manusia akan ditemukan ruh suci Allah yang ditakuti iblis. Kemudian dikenal dengan makrifatullah yang melahirkan manusia ajeg sebagai insan kamil atau sufi yang originalitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Dan lepas dari godaan iblis yang berjanji karena kemuliaan Allah untuk mengundang sebanyak mungkin umat manusia dalam kengerian api neraka. Sebelum masuk pada bahasan sufisme di era teknologi, rasanya belumlah lengkap jika perbedaan antara filsafat, tasawuf, dan ilmu kalam tidak diulas, mengingat di antara ketiganya memiliki kemiripan. Filsafat menurut Al-Farabi adalah ilmu yang menelisik hakikat alam maujud. Immanuel Kant berpendapat bahwa filsafat merupakan ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup metafisik, etika, agama, dan antropologi. Sedangkan menurut Pitagoras, filsafat adalah cinta dan kebijaksanaan. Sementara itu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha membersihkan diri, berjuang melawan hawa nafsu, mencari jalan kesucian melalui makrifat. Dan ilmu kalam merupakan ilmu Islam yang spesifik berbicara tentang ilmu tauhid, lazimnya membahas secara mendalam menggunakan dalil akli dan nakli yang bertujuan iman kepada Allah dan tak ada sekutu baginya. Setiap muslim hendaknya mempelajari ketiganya sekaligus agar tak tergelincir pada kafir zindik, liberal dan menutup rapat radikalisme agama. Filsafat sebetulnya mirip dengan matematik karena ingin menguji konsistensi. Matematik hanya menguji konsistensi. Jadi bagian yang sama antara matematika dan filsafat adalah di dalam memelihara keruntunan penalaran. Salah bernalar dalam matematika dan salah bernalar dalam filsafat itu fatal. Artinya seluruh fasilitas untuk menghasilkan konklusi dibatalkan oleh gagal nalar. Di dalam filsafat namanya fallacies, gagal nalar. Nah itu yang saya pakai selalu untuk membahas sesuatu. Jadi kalau saya bilang rejim itu dungu, ya dungu karena gagal nalar. Karena inkonsistensi di dalam penalaran, dalam kebijakan. Bukan orang yang dungu, tapi cara berpikirnya dungu. Kebijakannya dihasilkan oleh penalaran yang dungu. Jadi orang bisa marah, silakan marah, tapi tetap saya tunjukkan bahwa itu gagal. Nah filsafat membantu kita untuk terbiasa menguji asumsi, mempersoalkan hipotesis. Jadi itu gunanya filosofi. Jadi bukan berniat dari awal, keterusan aja buat kalau belajar matematik, belajar fisika, ada kenikmatan, tapi belajar filsafat memungkinkan kita untuk do thing the unthinkable. Memikirkan yang tidak dipikirkan orang lain. Kendatipun manusia memiliki unsur ruh ilahi, manusia akan tetap menjadi satu-satunya makhluk eksistensialis karena hanya manusia yang bisa naik turun derajatnya di sisi Allah. Meski manusia disebut sebagai ciptaan terbaik, bisa jatuh ke derajat paling rendah serendah-rendahnya bahkan lebih rendah dari binatang ternak sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 179 dan surah At-Tin ayat 5. Manusia sebagai makhluk yang semula berada di alam Jabarut, yakni suatu alam gaib satu tingkat di bawah alam lahut atau alam malakut, tempatnya alam gaib mutlak penghuni ruh suci yang hanya dapat diakses oleh Nur Muhammad dan malaikat utama Allah seperti ruh Al-Quds Jibril alaihissalam. Kemudian karena hawa nafsunya tak mampu mempertahankan keberadaannya di alam Jabarut dan dijatuhkan ke alam syahadah atau alam fisik, untuk melatih jiwanya yang labil, pemberontak, dan rasa keingintahuannya yang besar. Tujuannya agar menemukan ketersembunyian ruh suci dalam dirinya hingga suatu saat yang Allah kehendaki dapat kembali ke alam Jabarut ketika jasadnya terpisahkan. Alam Jabarut sendiri terbagi dalam beberapa lapisan dalam dimensi metafisik, tempatnya jin, malaikat dan ruh manusia. Ketika kematian manusia fisik tiba,
maka ia akan kembali ke alam Jabarut dalam dimensi mana ia berada, bergantung apakah ia membawa ruh suci atau kehinaan. Jika menjadi ruh suci tentu saja akan membawanya pada dimensi surgawi. Sebaliknya jika ruh itu membawa kehinaan dunia, maka dimensi neraka akan menyeretnya bersama iblis laknatullah alaih, bisa sementara atau bahkan selamanya, naudzubillah. Seperti halnya dimensi alam Jabarut yang berlapis dan bertingkat, hati manusia juga memiliki dimensi 4 lapis tingkatan spiritual. Pertama al-sadar, yang berada di lapisan permukaan, tempatnya cahaya Islam seperti ditunjukkan surah Az-Zumar ayat 22 yang menyatakan, orang yang dibukakan hatinya untuk menerima Islam dari cahaya Allah. Kedua dimensi al-kolbu merupakan sumber pokok ilmu, ibarat al-sadar kolam, dan al-kolbu airnya, tempat di mana niat, cahaya iman dan keyakinan bersemayam di dalamnya. Sedangkan lapisan ketiga, makom al-fuad, bertahtanya makrifat dan sumber penglihatan kolbu, sehingga ketika kolbu dan fuad bersatu, ia memiliki kekuatan dan penyingkapan gaib. Yang terakhir lapisan al-lub, sebagai makom puncak hati, tempatnya ruh suci bersemayam yang penampakannya ditakuti iblis, dan sufisme mencoba merengkuhnya melalui metode tarikoh. Pertanyaan besarnya kemudian, bagaimana tasawuf dan sufisme mampu bertahan sekaligus membumi di antara hiruk-pikuk dunia yang bergeser pada materialisme, ketimbang nilai keilahiahan. Tantangan dahsyat mulai menyeruak ketika manusia modern bergantung pada teknologi, bukan pada nilai sufistik. Di saat yang sama, tasawuf kaya dengan kosakata teknis ribet dan jelimet, yang dimungkinkan hanya dipahami terbatas bagi pembaca terpelajar. Sedangkan masyarakat luas yang miskin literasi, umumnya berada di pedesaan hanya mampu mengakses tasawuf melalui praktek tarikoh tanpa mengenal apa itu tasawuf secara akademik. Pada sisi inilah torikot sesat dan mursid palsu bermunculan. Manusia adalah makhluk yang bahkan lebih kecil daripada partikel atom jika dilihat dari besarnya semesta. Namun di antara makhluk fana, hanya manusia satu-satunya yang mampu mengakses kemahabesaran Allah. Jamaah dakwah digital rahimakumullah, episode tasawuf teoritik dalam tema tasawuf di era teknologi masih akan berlanjut. Tetaplah bersabar dan tawakal. Sampai jumpa dalam tema berikutnya. Saya Gagan Prawira, dakwah digital. Assalamualaikum. Keep humble, bro. Allahumma inni as'aluka hubbak.